bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Di sepanjang kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Mujizat-Mu sangat luar biasa terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Ketika Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hidup kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas kehidupan. Itulah mujizat Tuhan yang luar biasa yang kami terima setiap harinya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa pagi hari ini, Tuhan. Engkau berkati hati kami, Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian 18 ayat yang ke-16, 20 dan sampai ke yang 33. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, sehingga kita boleh belajar dari pribadinya, supaya kita juga dalam pribadi kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Baik, kita mau membaca dari kejadian ini. Saya akan membacakannya untuk kita, dan Bapak Ibu silakan menyimak dalam hati kita masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul di sini adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang dari 5 orang dari ke-50 orang itu, 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan
Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tema, yaitu negosiasi dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau kita mendengar kata negosiasi, ini adalah bahasa dalam bisnis. Nah, tetapi pagi hari ini kita akan melihat dari satu bagian firman Tuhan ini, ketika kita melihat dari satu kata negosiasi, itu merupakan adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua pihak saling sepakat dan diuntungkan. Ini adalah dalam bahasa bisnis. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan, di sini Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika kita perhatikan di sini bahwa di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, di sana merupakan Allah mengulangi daripada janji yang ia janjikan kepada Abraham, sehingga dia mengutus 3 orang malaikat kepada Abraham. Nah, setelah dia mengutus malaikat itu, sehingga Abraham bersama-sama dengan mereka untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, disitulah kalau kita perhatikan di sini bahwa Abraham dia peduli dengan kota Sodom, dan dia bernegosiasi dengan Tuhan ketika Tuhan menyampaikan bahwa Sodom dan juga Gomora adalah kota yang sangat jahat, kota yang penuh dengan dosa. Nah, sehingga Allah ingin menghukum dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan hal itu juga disampaikannya kepada Abraham kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-22. Nah, di sini merupakan Allah tidak mau menyembunyikan ketika dia mau menghukum suatu kota, sehingga dia harus sampaikan itu kepada Abraham. Nah, ketika Abraham mendengar daripada apa yang Tuhan sampaikan, ketika dia ingin menyampaikan, ingin menghukum, yaitu Sodom dan Gomora, sehingga di sini dia melakukan negosiasi dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan bahwa kejahatan kota itu sangat besar sehingga sampai kepada Allah sendiri, dan Allah ingin menghukumnya. Tetapi kalau kita belajar di sini, Abraham walaupun kota itu sangat jahat, sangat berdosa, tetapi dia masih peduli dengan kota itu, sehingga dia bernegosiasi dengan Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum atau tidak memusnahkan Sodom. Nah, sehingga kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dia mulai bernegosiasi dengan Tuhan di ayat yang ke 5, di ayat yang ke-26. Nah, kalau kita perhatikan di sana, dia mengatakan, bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Apakah Tuhan akan menghukumnya? Ini dalam bahasa saya ya. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dia mengatakan dimulai dari ayat yang ke-25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Nah, di sini juga Allah berpikir kembali ketika dia ingin menghukum Sodom, kota Sodom, dia berpikir kembali. Dia juga mendengarkan perkataan daripada Abraham. Kemudian dia mengatakan, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dia Abraham mengetahui isi hati Allah. Kalau Allah adalah hakim yang adil. Nah, sehingga dia ingin menyampaikan hal ini supaya Allah tidak menghancurkan kota Sodom. Nah,
sehingga dia mengampuni kota Sodom. Dan kemudian Abraham melakukan negosiasi kembali dengan Allah. Bagaimana kalau kurang dari 50 orang itu? Dan Alkitab juga mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan, dia akan mengampuninya ketika ada 45 orang benar di sana. Nah, kemudian dia kembali lagi menanyakan kepada Tuhan dan bernegosiasi dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 30 orang benar di sana? Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan menghukum kota itu kalau ada 30 orang benar. Nah, kemudian sampai kepada 20 sampai kepada 10, dan di sini Abraham tahu orang benar yang ada di Sodom itu tidak sampai 10 orang. Nah, kemudian karena dia tahu bahwa keluarganya hanya ada Lot di sana bersama dengan istrinya, kemudian ada 2 orang anaknya. Nah, sehingga dia bernegosiasi dengan Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum kota Sodom. Nah, itulah kepedulian Abraham kepada kota Sodom, meskipun kota itu sangat jahat. Yang Tuhan sampaikan tadi bahwa dalam firman-Nya kejahatan kota itu sampai kepada Allah sendiri. Nah, tetapi Abraham di sini sangat peduli dengan kota itu. Nah, sehingga dia melakukan negosiasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini bahwa tidak ada manusia satupun saat ini yang bisa langsung berbicara dengan Tuhan seperti pada perjanjian lama, yaitu Abraham. Di sini Abraham sangat menjaga hidupnya di dalam Tuhan, sehingga dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mengapa Abraham bisa menaikkan syafaatnya untuk bernegosiasi dengan Tuhan? Mari kita perhatikan kehidupan daripada Abraham. Yang pertama, kalau kita melihat di sana, kebaikan hati Abraham dibaca oleh semua orang. Nah, kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13, di sana merupakan bahwa Lot dan juga Abraham, mereka bersama-sama mempunyai hamba-hamba atau mempunyai gembala untuk mengembalakan kambing domba mereka, karena mereka punya kambing domba yang sangat banyak. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13, di pasal yang ke-13, ini mengisahkan tentang bagaimana ketika hambanya daripada Abraham kelahi dengan hamba daripada Lot, karena mereka memperebutkan tempat yang baik untuk memberikan makanan kepada kambing domba mereka, kepada ternak mereka. Nah, sehingga di sana kalau kita perhatikan, seharusnya Abraham bisa memilih tempat yang baik, tempat yang subur, tetapi karena kebaikan hatinya kepada Lot, sehingga dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih mana yang baik, yang dipilih oleh pada Lot. Nah, sehingga ketika Abraham mengatakan, ketika engkau memilih ke kanan, maka aku ke kiri. Ketika engkau dan di sana mereka bercakap-cakap untuk melihat tempat itu, dan kemudian Lot mengatakan, aku memilih tempat yang ini. Nah, Lot di sini memilih tempat yang subur. Nah, seharusnya Abraham bisa mempunyai hak untuk memilih tempat itu. Nah, tetapi dia, karena memang dia orang yang baik di mata Tuhan, dia memberikan tempat itu kepada Lot. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah yang dimiliki oleh Abraham. Kebaikan hati Abraham bukan hanya dikenal oleh keluarganya, tetapi dikenal oleh semua orang. Dia, kebaikan hatinya terbaca oleh semua orang. Dan kemudian, mengapa dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan? Apa kriteria yang Abraham miliki? Kemudian yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang yang pertama, di dalam pasal 18 ini, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dia ketika ada malaikat Tuhan datang kepadanya,
yang diutus oleh Tuhan, sehingga dia di sana dia menyembah kepada mereka dan dia menyambut mereka dengan baik dan dia sujud kepada ketiga orang itu. Dan di sini tidak dijelaskan apakah ketiga orang itu malaikat atau ketiga orang ini adalah Tuhan sendiri yang masuk dalam satu pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi di sini tidak dijelaskan. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan firman Tuhan, dia menggunakan huruf kecil. Nah, artinya yang diutus oleh Tuhan itu adalah malaikat untuk menyampaikan kabar kepada Abraham, dan dia sangat menghormati malaikat ini. Dan inilah mengapa dia dikatakan orang yang sangat karib dengan Tuhan, orang yang bersahabat dengan Tuhan. Malaikatnya aja dia sambut dengan baik, disembahnya, apalagi Tuhan. Nah, ini yang hati yang dimiliki oleh Abraham, sehingga dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, Abraham juga mengenal hati Allah. Nah, kalau dia tidak mengenal hati Allah, tidak mungkin dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Sehingga mulai dari dia mengatakan kalau ada 50 sampai 45, 30, 20 dan 10, dia tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Karena dia yakin Tuhan adalah adil. Dia tidak akan mungkin menghukum kalau ada orang benar di sana. Nah, tetapi di sana Allah melihat bahwa kota itu sangat jahat. Orang yang benar di sana, yang ada di kota Sodom itu tidak sampai 50. Dan Abraham tahu hal itu. Sehingga dia melakukan negosiasi dengan Tuhan. Karena dia mengenal hati Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita tidak mengenal hati Tuhan, mungkin kita sulit untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Maka di sini kita belajar dari firman Tuhan ini, kita sudah melihat bagaimana ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Dan yang sangat kita pelajari di sini Bapak Ibu, Abraham di sini dia sangat peduli kepada orang lain. Walaupun itu bukan keluarganya, dia adalah hamba yang sangat peduli kepada orang lain. Meskipun dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dia peduli. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka kita juga harus peduli supaya mereka mengenal kebaikan Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mengenal hati Tuhan, mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dia juga membawanya di dalam doa. Meskipun dia tahu bahwa mereka ini adalah orang yang berdosa. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Sehingga dia berpikir kalau seandainya Tuhan mengampuni mereka dan mereka mengenal Tuhan, maka mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan mereka akan berbalik dari kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan, kehidupan mereka yang hidup di dalam dosa kepada terang Tuhan yang ajaib, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita juga sebagai orang yang percaya, jangan kita menghakimi sesama kita. Dan seringkali terjadi dalam hidup kita ketika kita melihat orang itu melakukan dosa, kita menghakiminya bahwa mereka itu nantinya akan masuk ke dalam neraka. Nah, tetapi kita tidak tahu ke depannya. Kalau Tuhan menghendaki dia untuk bertobat, maka dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, jangan kita menghakimi ketika kita melihat orang itu melakukan dosa, tetapi ajarlah mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Dan seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan saya juga sering mendengar dari pengalaman pribadi, bahkan ada hamba Tuhan yang menjelekkan hamba Tuhan yang lain, dia menghakimi hamba Tuhan yang lain. Sehingga dalam hidup kita Bapak Ibu, kita hari ini diingatkan bahwa kita jangan sampai kita menghakimi sesama kita, apalagi sesama hamba Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi juga ini mengingatkan saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang hamba karena saya terbatas untuk menguraikan, tapi saya percaya Roh Kudus yang dalam hati kita akan menguraikan dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Bapak yang boleh mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ketika kami melihat hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya bahwa kami juga sebagai orang-orang percaya, kami boleh peduli kepada sesama kami. Kami juga boleh membawa mereka dalam doa-doa kami Tuhan. Dan kami juga tidak akan menghakimi orang-orang di sekitar kami. Tapi kami akan membawa mereka untuk kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya, hamba terbatas Tuhan, tetapi hamba percaya, Roh Kudus yang dalam hati kami masing-masing akan terus mengingatkan kami, supaya kami terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, menyerahkan firman Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga ini menjadi rema dalam hidup kami masing-masing sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.